kita. Harusnya kan tadi kan isinya kan tidak berlari, tapi tadi pada lari semuanya. Iya betul. Siapa yang tadi masih lari-lari yang angkat tangan. Nah, benar apa salah? Nah, pacikannya juga yang lima tuh sampai lari-lari akhirnya jatuh di depan tangga. Siapa tadi? Nah, kan tadi kita bunyi jangan berlari. Nah, jadi sambil berlari apa? Takutnya jatuh, malah menghambat proses tadi memang tangganya relatif kecil. Harus ada efek tambahan yang kami selesai baru mereka. Saya harus nambahin. Ini terakhir yang ngecek di lantai 2 harus ngasih info ke lantai 3 dulu. Kalau ini sudah habis, baru yang kedua. Tambahan yaitu saya tadi belum ada jalur evakuasi ya. Jadi kadang masih anak-anak jadi belum. Tapi ada yang keluar tinggal lari ke sini, belum mau ke sana atau langsung ke sini. Juga akan lihat di video sebelumnya ya. Terus bisa dicek berkala kegiatannya ya, perlengkapan medisnya bisa dicek secara berkala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk pengetahuan anak-anak bisa dites setiap bulan sekali atau satu semester sekali silakan. Tapi itu menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi jangan terlalu kelamaan. Jadi anak-anak apa ini? Itu ada apa ini dulu. Jadi kalau ada sininya, kamu lupa ada otomatis begitu ya. Bapak Ibu juga semuanya tidak hanya yang menyala itu yang kanan, tapi Bapak Ibu yang berada di kelas yang sedang mengajar itu tidak paham ya. Ini semuanya apa? Begitu ya. Bapak Ibu sekalian. Gak sakit. Tadi panas gak? Panas. Tadi berani. Hah? Namanya siapa? Kelas berapa? 2C. Yang
diberitahu cara untuk memadamkan api dengan menggunakan garam. Ini apa namanya? Barang apapun itu yang bisa basah. Ada nggak kain yang nggak bisa basah? Ada ya, bahan-bahan tertentu. Maka tidak boleh digunakan. Nah, apinya cukup besar ya, tetapi anginnya juga besar, hati-hati. Maka untuk memadamkan api harus membawanya tertutup ke depan. Tepuk tangan. Teman bisa dulu, dulu. Terus Arjuna nanti misalnya masuk ke Arjuna, nanti Mas Arjuna praktek ya. Cek, jangan nutup ya. Udah, kamu sini, Mas. Kamu sini. Stop. Up. Stop. Kalau dulu namanya Sekolah Aman Bencana, sekarang namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana. Iya. Berarti emang ini dipersiapkan untuk bencana megatrust tadi Pak ya? Iya, yang kemudian itu dari pemerintah provinsi sendiri kan sudah mengeluarkan surat edaran ya, dan juga BMKG juga menyampaikan itu. Cuman memang tidak bisa dipastikan kapan, tapi potensi itu ada, sehingga lebih dini untuk persiapannya. Gitu. Kita nggak tahu, mungkin anak-anak SD ini ya sudah paham, nanti kejadiannya bisa jadi di SMP atau di SMA. Lebih sejak sedini mungkin ketika ada informasi itu, karena memang sedang viral juga informasi itu, sehingga kita manfaatkan itu untuk kemudian mereka aware terhadap kalau di sekitaran kita itu ada potensi bencana, sehingga mereka siap. Apakah yang gempa yang beberapa hari terjadi terasa itu sudah dibilang megatrust? Belum ya, tapi itu warning aja buat kita, karena memang di sini itu ada lempengan juga ya. Di daerah mana Pati kemudian Semarang itu dilewati oleh
lempeng itu gitu. lempengan Iya. gempa itu ya Pak ya. Tadi organisasi bergerak apa Pak? Gimana? Bergerak di bidang apa? Dari ini? Kita program di bidang kemanusiaan. Jadi Kemanusiaan. Kita ada kebencanaan. Nah, kebencanaan itu ada pra, pas, saat dan pasca. Nah, pra ini kita adalah tugas kita adalah mengedukasi. Kita agar kemudian masyarakat itu aware terhadap potensi bencana yang di sekitarnya, kemudian masyarakat lebih siap. Apa yang harus disiapkan, potensi apa yang paling memungkinkan. Nah, kalau di Jawa Tengah ini adalah gempa. Jadi kalau di Semarang bawah mungkin banjir. Nah, itu apa persiapannya, apa yang harus dilakukan ketika kemudian banjir itu datang atau gempa itu datang. Nah, saatnya harus ngapain, terus kemudian paskanya harus ngapain, itu juga itu edukasinya. Nah, kenapa? Kalau saatnya kita di bencana itu kita ya respon dengan apa kemarin banjir itu kita juga respon untuk evakuasi, untuk memberikan bantuan kepada penyintas atau para pengungsi begitu. Kenapa ini nyasarnya ke anak Pak? Anak SD maksudnya. Dominan ini masih kelas 1, 2, 3. Iya. Nah itu kenapa Pak? Nah, memang kan untuk anak-anak sebenarnya semua level pendidikan ya sebetulnya ya, karena kan ada kemungkinan juga nggak bisa bencana itu juga milih untuk di SMP aja, tapi di SD kan juga ada kemungkinan juga gitu. Bukan masalah levelnya, tapi kemudian bagaimana edukasi disampaikan kepada terutama ibu guru bapak dan ibu gurunya untuk mengedukasi. Makanya kemudian dilakukan setelah edukasi kemudian simulasi. Mereka saya minta simulasi itu dirasakan disampaikan rutin. Mungkin bahkan mereka nggak tahu, tapi mungkin di awal 1-2 kali nggak aware, nggak kalau kemudian itu adalah simulasi gempa gitu. Tapi kemudian ketika itu dilakukan, maka ya harus itu Berarti intinya harus setiap saat dilakukan simulasi Pak ya? iya. Minimal berapa kali seminggu Pak? Atau berapa kali dalam Semakin sering mungkin dalam 1-2 bulan itu mungkin. Tapi kemudian jangan terlalu sering sehingga kemudian kali simulasi gitu ya. Padahal ternyata cuma beneran kayak gitu. Nah, ini simulasi itu hanya untuk kemudian mereka aware ya. Semua harusnya memang dibikin SOP ya, standar operasional itu. Guru siapa yang kemudian mengkoordinir, siapa yang menjadi yang ditugas di lantai 1, lantai 2, lantai 3 harus ngapain aja gurunya kayak gitu. Terus kemudian bagian pencegahannya siapa kayak gitu ya, kesehatannya. Terus kemudian ada anak terluka itu, kalau terlukanya ringan mungkin bisa di obati sendiri gitu. Tapi kalau kemudian harus ada yang kena tulangnya retak dan sebagainya, itu harus kemana, puskesmas terdekat mana, kan begitu. Itu kan harus ditangani medis ya. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya apa gitu. Itu yang harus dilakukan. Terus untuk standar bangunan Pak, Iya. apakah Sebetulnya standar bangunan itu harus sejak awal, tapi kan orang membangun ini kadang tidak mempertimbangkan di awal itu terkait dengan keselamatannya gitu. Misalkan ini ya, ini hanya ada satu tangga, jadi itu sempit. Kalau itu semuanya, padahal kalau gempa itu kan hitungannya detik ya, itu nggak memungkinkan. Juga tadi simulasi kita adalah lantai 2 turun, lantai 3 jangan maksakan untuk turun karena sudah nggak memungkinkan untuk bersama-sama. Sehingga kemungkinan gimana kan? Saya minta untuk berlindung di bawah meja, itu yang saya inginkan ya. Kalau ada runtuhan di atas, tapi kalau bawah runtuh ya itu beda lagi. Tapi yang antisipasi yang atasnya yang runtuh duluan, misal atas itu runtuh sehingga anak terlindung begitu. Nah, berapa detik kemudian dari memastikan tanggul juga bisa dilewati untuk yang paling atas. Bayangkan ini kan cuma 3 kelas ya, kelas 1, 2, 3. Kalau sampai kelas 6 cuma 1 tangga, resiko. Begitu. Evakuasinya juga semuanya cuma ada 1 pintu. Di belakang ada apa enggak? Harusnya itu ada tangga 1 lagi sih standarnya. Jadi kan satu di tengah. Jadi kanan kiri itu ada. Jadi minimal 1 gedung itu ada 2 tangga Pak ya? Kita melihat kapasitas satu ruangan itu berapa? Gitu. Bisa dihitung dari situ. Kayaknya biar nggak terlalu antri ya.
lebih banyak lebih bagus sih sebetulnya. Sehingga kemudian ketika ada gempa itu bisa nggak harus ngantri gitu, langsung bisa lari. Oh Pak, ini kan tadi ngajarinnya kelas anak 1, 2, 3 Pak ya. Itu gimana Pak? Maksudnya mereka ada ya apa keinginan untuk belajar atau mereka ngeh enggak sih? Awal aja ya, edukasi awal aja. Bisa jadi juga dari edukasi itu lebih mudah ketika dengan anak-anak sebetulnya ya. Mereka lebih cepat merekam dan itu juga akan disampaikan ke orang tuanya. Oh, gitu. Orang tua juga akan dapat dari saya tadi di sekolah belajar ini. Kalau dengan api misal jangan panik. Bagaimana menghadapi api itu dari mana kalau budaya itu juga paham. Kalau tadi tentang api ya, kalau gempa tadi juga kita edukasi. Nah kalau di gempa harus seperti apa tadi lagu-lagu itu untuk kemudian menghafal apa itu yang kemudian langkah-langkah ketika terjadi gempa tidak hanya terjadi di sekolahan biasa, tapi kalau kemudian posisi dia masih di rumah apa yang kemudian itu juga akan bisa biasanya anak-anak juga menyampaikan kepada orang tua pengalaman ketika kemudian di rumah kalau ada gempa itu harus melindungi kepala, terus kemudian harus menjauh dari kaca kemudian tidak kena kaca gitu. Nah, melindungi diri dari reruntuhan itu selain pakai selain pakai tangan, barang yang ada di mungkin barang-barang yang bisa dipakai untuk berlindung gitu ya. Salah satunya kemudian juga lari ke bawah kolong gitu. Ada kesulitan nggak sih Pak tadi? Ya kesulitannya sih ada karena anak-anak itu kan ya rame ya. Tapi pengen tahunya tinggi peluangnya untuk edukasi ke anak-anak seperti tapi ya itu wajar ya dengan anak-anak itu mudah-mudahan ini sebagai awal aja kemudian nanti kami sih berharap Bapak Ibu guru ini yang kemudian sudah terbiasa dengan anak-anak menyampaikan itu sebetulnya juga harus masuk dalam kurikulum di pembelajaran juga misal dimasukkan di pembelajaran kemudian ada soal-soal ketika ada apa itu juga harus ada ya Pak ya, ada masalah kurikulum ya kemudian gitu. tidak lupa dari kelas 1 nanti bertahap di kelas 2 kelas 3 juga gitu. Sebenarnya di SPAB itu Staf Pendidikan Gurunya itu juga ada banyak sebetulnya sampai berapa hari kayak gitu karena kan edukasi ke guru-gurunya terlebih dahulu gitu. Simulasi itu akhir. Simulasi dunia akhir itu sangat ini karena hanya beberapa jam aja kita ringkes banget gitu. Jadi memang harus ada penilaian mandiri terhadap bangunan. Iya, sekitar sekolah ini potensi yang ada bencana apa? Kan tidak hanya gempa aja, kebakaran ya. Kan bisa juga. Nah, punya apa aja? Nah, sebetulnya kemudian juga selain penilaian mandiri terus kemudian dimasukkan juga dalam kurikulum terus setelah itu juga pembimbingan SOP itu masing-masing sekolah mungkin masing-masing ruangan tadi masing-masing lantai kan SOP-nya kan berbeda setelah satu yang ada di lantai 1 dia harus keluar langsung agak menunggukan keluar bisa aksesnya mudah tapi kalau lantai 2 itu harus seperti apa kalau kemudian memungkinkan tangganya itu banyak maka mungkin kan bareng bangun tapi kalau kemudian cuma satu ya akhirnya yang paling gantian kan bergantian gitu. Nah yang bergantian itu nunggu bergantiannya harus apa kan gitu kan kemudian tapi akhirnya udah langsung aja yang dilakukan dan berlindung dulu. Ini sudah sekolah yang keberapa Pak? Kita ini beberapa ya karena kita agak kesusahan masuk karena gini sekolah itu nggak pernah ada bencana kok kan gitu. Gitu. Kemudian anak juga cara itu susah untuk kemudian ini nggak ini seperti itu kita kerepotannya begitu makanya ketika ada isu ini viral bahwa ada potensi kesempatan kita kemudian masuk ke sekolah-sekolah. Nah ini di tahun ini lumayan ya ada sekitar 10 aja. Pak tadi takut nggak kerekam namanya Pak sama nama saya Aan.
Subhanudin. Subhanudin. Iya, dari Human Initiative. Oh gitu ya, Pak. Terima kasih.